Identitas Spider-Man sekarang sudah terungkap, dan Peter meminta bantuan Dr. Strange. Namun sebuah kesalahan terjadi, dan itu justru mengundang musuh berbahaya dari dunia lain. Mereka mulai bermunculan. Hal itu memaksa Peter mencari apa makna sebenarnya menjadi Spider-Man. Film dimulai dengan sebuah berita di kota New York, Amerika Serikat, yang mengatakan sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Tak hanya itu, dia juga adalah sosok di balik kematian dari Mysterio. Kontak dengan berita itu, orang-orang mulai menghujat Peter, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Saat itu Peter dan temannya yang bernama MJ akhirnya kabur menghindari media. Mereka melewati jalur kereta bawah tanah untuk menemui Bima di apartemennya. Tapi ternyata setelah sampai di sana, para media juga saat ini sudah mengerumuni apartemen tersebut. Tak lama kemudian Peter ditangkap oleh polisi, dan di sana polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter, yaitu Ned, MJ, dan juga Bibi May. Namun saat interogasi, Peter tetap teguh pendirian bahwa dia difitnah dan menyuruh bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa Nick Fury sejak tahun lalu berada di udara angkasa, dan itu membuat Peter kebingungan. Kemudian MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik, sementara Ned membocorkan kegiatan-kegiatan lainnya ketika Peter sedang dalam beraktivitas sebagai Spider-Man, yang membuat polisi mencurigai Peter. Kemudian Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur, dengan mendukung kegiatan Peter bukan malah melarangnya. Lalu kemudian Bibi di sini mengatakan, bahwa ia ingin didampingi oleh pengacara. Scene selanjutnya berpindah ke apartemen Bibi May. Di sini mereka kedatangan Matt Murdock, yang memberikan konsultasi bantuan hukum, sehingga mereka semua bebas dari tuntutan. Nah, meskipun sekarang mereka sudah bebas dari tuntutan hukum, tapi mereka masih dianggap penjahat oleh publik, sehingga akan sulit untuk membersihkan namanya kembali, karena situasi yang semakin tidak mendukung. Mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy. Singkat cerita, saat sedang berkuliah, Peter dan teman-temannya tadi kembali mendapatkan bulian, bahkan dari gurunya sendiri. Lalu setelah kejadian itu, mereka pun berunding untuk berencana pindah kampus agar mereka bisa berdekatan dan menghindari hujatan dari teman-temannya serta gurunya. Setelah itu mereka pun mendaftar ke banyak kampus, termasuk salah satu di antaranya adalah Universitas MITI. Namun mereka semua tidak diterima, karena kontroversial yang terjadi saat ini sudah menyebar kemana-mana, sehingga nama mereka sudah menjadi jelek. Hal itu pun membuat kita merasa sangat bersalah pada teman-temannya, karena teman-temannya jadi ikut jelek akibat ulah Peter. Kemudian Peter pun melihat dekorasi Halloween penyihir, sontak dia pun langsung teringat dengan Dr. Strange, yaitu penyihir hebat, yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avengers. Dia pun langsung menuju ke markas Dr. Strange, yaitu di Sanctum Sanctorum. Lalu di sana, Peter mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya akibat fitnah dari Mysterio. Di sana Peter pun meminta bantuan dari Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Namun, Dr. Strange berkata bahwa dia tidak memiliki time machine untuk memutar waktu. Lalu di sana seorang pria bernama Wong mengatakan sesuatu tentang lupa. Nah, setelah mendengar hal itu Dr. Strange pun memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man, agar keadaan menjadi normal kembali. Setelah itu, Dr. Strange pun mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah, untuk melakukan ritual, agar manusia di seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. Namun, saat akan dimulai, di sini Peter terlihat bimbang, karena ia takut bahwa MJ, Ned dan juga Bibi May serta Happy akan melupakannya. Namun karena kebimbangan itu secara tak sengaja telah merubah 5-6 kali mantra dari Dr. Strange, sehingga hal itu juga menimbulkan kegagalan pada sisir yang dibuat oleh Dr. Strange. Lingkaran sihir itu menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Namun akhirnya Dr. Strange mampu mengendalikan lingkaran itu. Meskipun kegagalan dari sihir itu bisa dikendalikan, tapi efek dari kejadian tadi bisa berpotensi membawa para villain dari universitas lain masuk ke dalam universal utama saat ini.
Setelah itu Peter pun pergi untuk menemui ibu konselor kampus, untuk memohon agar mempertimbangkan Ned dan juga MJ masuk ke dalam MITI, karena mereka adalah orang-orang pintar. Lalu kemudian pada saat itu, secara tiba-tiba Dr. Octopus yaitu villain dari universe lain datang menyerang, padahal seperti yang sudah kita ketahui di film Spider-Man sebelumnya, Dr. Octopus ini sudah dikalahkan oleh Spider-Man, tapi kini ia muncul lagi akibat dari kegagalan sihir tadi, yang membuka ruang antara universal lain. Di sini Dr. Octopus menyerang Peter, namun setelah ia membuka topeng Peter, Dr. Octopus pun kebingungan, karena di dalamnya ternyata bukan Peter yang dia kenal. Kemudian setelah itu, tentakel milik Dr. Octopus merobek bagian dada kostum dari Spider-Man dan memindahkan nanoteknologi ke tentakel miliknya. Sehingga dengan hal itu, tentakel dari Dr. Octopus pun berubah warna, mirip seperti Iron Man. Awalnya dia senang menggunakan kekuatan itu, namun ternyata Peter bisa mengambil kendali tentakel Octavius karena nanotech itu ternyata bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Lalu Spider-Man pun menyelamatkan konselor kampus, sehingga dengan hal itu konselor kampus pun setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya masuk di Universitas MIT. Tak lama kemudian, tiba-tiba Green Goblin muncul dan ia pun menyerang dengan bom miliknya. Lalu di sana Dr. Strange mentelepati Peter dan juga Dr. Octavius ke basement penjara di bawah Sanctum Sectorum. Di sana mereka pun dikumpulkan bersama para villain lainnya. Lalu Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multiverse, sehingga villain dari dimensi lain bisa berdatangan. Lalu di sana, Dr. Octavius dan beberapa villain lain pun ditahan di sebuah ruangan oleh Dr. Strange, sementara Peter diperintahkan untuk mencari villain lain yang belum tertangkap, untuk dimasukkan ke penjara di bawah basement, lalu kemudian para villain itu pun akan dikembalikan ke universalnya masing-masing. Namun di sini Peter pun mengatakan, bahwa ia tidak bisa bekerja dan butuh teman-temannya. Oleh karena itu, Dr. Strange langsung memanggil para teman Peter. Nah karena sebelumnya, kostum Spider-Man milik Peter ini telah dilempar cat hijau oleh salah satu haters, maka Peter pun membalik kostumnya. Sehingga kostum Spider-Man-nya menjadi hitam. Kemudian mereka pun menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan. Sontak melihat hal itu Peter langsung pergi sambil video call dengan MJ dan juga Ned. Lalu di sini Peter pun bertemu dengan tokoh baru bernama Electro, yang sedang menyerap energi listrik. Di sana ia sempat diserang namun setelah dibantu oleh Sandman, yaitu manusia pasir, akhirnya Spider-Man pun bisa menenangkan Electro, lalu kemudian Electro dan Sandman pun diteleport ke ruangan yang disiapkan sebelumnya. Sementara itu di sisi terlihat Norman Osborn yaitu orang di balik topeng Green Goblin, mencoba untuk melarikan diri dan melepaskan dirinya dari Green Goblin. Lalu ia pun memecahkan topeng miliknya, karena Green Goblin di dalamnya terus mencoba mempengaruhinya. Namun sebelum melarikan diri, Norman Osborn pun menemui Bibi May untuk menceritakan tentang kegusarannya dengan dunia ini, di mana dia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama kemudian Peter pun datang dengan sangat panik, karena ia takut Bibi May akan diserang, namun ternyata sesampainya di sana mereka baik-baik saja, malah Bibi menyuruh kita untuk membantu Norman Osborn. Akhirnya setelah itu, Norman Osborn pun diteleport ke dalam Sectorum dan disatukan dengan para villain lainnya. Terlihat di sana Dr. Octavius, Sandman, Green Goblin dan Electron saling curhat tentang mereka yang sudah mati di universal sebelumnya, karena melawan Spider-Man kecuali Sandman karena dia tobat dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Tak lama kemudian, datanglah Dr. Strange sambil membawa kotak tempat penyimpanan mantra yang sebelumnya gagal, yang akan dia gunakan untuk mengembalikan villain itu ke universe mereka masing-masing. Namun di sini Peter yang kasihan setelah mendengar curhatan para villain sebelumnya pun berkata kepada Dr. Strange agar memulihkan mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Artinya dia ingin mengubah cerita agar para villain ini di universe masing-masing tidak mati di tangan Spider-Man dan mereka diceritakan sebagai orang yang baik. Lalu di sini Dr. Strange pun mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa dia lakukan untuk mengabulkan permintaan itu karena satu-satunya cara dilakukan saat ini adalah dengan mengembalikan mereka ke universe masing-masing. Lalu kemudian sesaat sebelum dokter sering akan menekan tombol kotak itu, Peter yang masih angkuh dengan keinginannya,
langsung ngambil kotaknya, dan dia pun kabur. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan juga Spider-Man, bahkan mereka sampai masuk ke dimensi cermin. Setelah pertarungan yang sangat panjang, Dr. Strange pun kalah, sementara Spider-Man kabur melalui portal. Di sini Peter datang kembali ke basement dan mengajak para villain ke apartemen Happy, sementara Peter menitipkan cincin dan juga kotak Dr. Strange itu ke MJ dan juga Ned, agar mereka menyembunyikannya. Kemudian di sana sesuai dengan keinginan sebelumnya, Peter pun berusaha menciptakan sebuah serum untuk memperbaiki para villain ini, agar mereka yang sebelumnya jahat kini menjadi baik dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Lalu setelah menyuntikkan obat ke beberapa villain, di sana Spider-Man pun merasakan ada hawa kejahatan sangat kuat, dan setelah dicari ternyata itu muncul dalam diri Green Goblin, yang ternyata sudah berubah menjadi jahat lagi. Bibi May yang melihat kejadian itu pun secara diam-diam langsung mengambil obat penawar dari Green Goblin, dan dia pun kabur dari apartemen itu. Sementara itu Green Goblin mempengaruhi villain lain, agar jangan mau jadi orang baik, karena kekuatan adalah anugerah yang harus mereka syukuri. Lalu di sini, Electro yang menarik hal itu langsung mencoba alat penyerap energinya dan langsung menyerang Dr. Octavius. Akhirnya terjadilah pertempuran seru antara Spider-Man dan juga Green Goblin, lalu sesampai di bagian bawah apartemen, Green Goblin pun langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar, tapi ternyata suntikan obat itu tidak berpengaruh apa-apa. Di sini kemudian Green Goblin pun melemparkan bom hijaunya ke arah Bibi May, sehingga dengan hal itu membuat Bibi May akhirnya tewas. Happy yang datang dan melihat kejadian itu pun sangat sedih dan menyuruh kita untuk segera pergi, karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara itu Ned dan MJ, yang benar tentang kematian Bibi May sangat terpukul dan sedih, ia pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Lalu karena jarak yang terlalu jauh, di sini Ned pun berkata untuk membuka portal, agar langsung bertemu dengan Peter. Nah di sini, Ned yang menggunakan cincin Dr. Strange pun, mengucapkan Peter Parker sontak portal terbuka, dan yang keluar ternyata Peter Parker versi 1. Yang kita ketahui, ini muncul di Spider-Man sebelumnya. Setelah itu, Ned pun kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker, dan ternyata yang keluar adalah Spider-Man versi 2, di mana ini juga adalah pemeran Spider-Man sebelumnya. Hingga setelah percobaan ketiga, akhirnya ditemukanlah lokasi Spider-Man ketiga, dan akhirnya setelah itu 3 Spider-Man dari universe yang berbeda pun, kini berkumpul akibat dari portal yang dibuka tadi atas kematian Bibi May. Lalu di sini 2 Spider-Man lainnya pun mencoba untuk menghibur Peter, karena mereka juga sama sebelumnya telah kehilangan orang-orang terdekatnya. Setelah itu mereka pun bersama-sama membuat sebuah rencana, dan mereka pergi ke sebuah lab untuk membuat formula, dan memulihkan para villain. Kemudian Peter pun melakukan siaran langsung, untuk mengundang para villain itu agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Disinilah kemudian terjadi pertempuran epik dan luar biasa, antara 3 Spider-Man dan 5 villain dari berbagai universe. Meskipun awalnya 3 Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi, karena mereka tidak pernah bekerja sama dalam satu tim, namun Peter yaitu Spider-Man nomor 3 berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers, dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Di sana ia pun memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu, sehingga mereka berhasil menghentikan Lizardman hingga bisa berubah menjadi manusia biasa lagi. Sementara itu Dr. Octavius yang sebelumnya sudah disuntik dan kini ia menjadi baik, membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin, dan juga Electro yang sangat kuat. Hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan tenaga listrik dari Electro. Terlihat setiap Spider-Man menghadapi masing-masing villain dari universe-nya, sementara Green Goblin masih terus menyerang, dan terjadi pertarungan yang sangat dahsyat bahkan patung Liberty pun sampai rusak. Tak lama kemudian, Dr. Strange pun kemudian muncul, dan dia marah pada Peter karena perbuatan sebelumnya, kemudian dia pun meminta kembali kotak tersebut, namun Green Goblin datang dan mengambil kotak itu.
Di sini Dr. Strange pun berusaha untuk mengambil alih itu. Setelah didapatkan, ternyata di dalamnya ada bom dari Green Goblin, sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Nah, akibat ledakan itu, kotak yang menahan mantra tadi akhirnya pecah, dan di sini Dr. Strange pun berusaha untuk menahan mantra yang ada di dalamnya, namun ia gagal, sehingga hal itu pun mengakibatkan retakan pada batas universe, dan juga multiverse. Di lain sisi Green Goblin akhirnya dapat dikejar, dan dia pun kini berhadapan langsung dengan Spider-Man 3. Di sini Peter sangat ingin membunuh Green Goblin, karena ia telah membunuh Bibi May. Lalu ketika Spider-Man 3 akan menusuk Green Goblin, Spider-Man 2 pun mencegahnya, karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun di sini dia malah tertusuk oleh Green Goblin. Setelah itu Peter pun menyuntikkan serum penawaran kepada Green Goblin, sehingga hal itu membuatnya menjadi normal kembali, dan Green Goblin pun menjadi baik. Lalu ketika sadar Green Goblin pun menyesali segala perbuatannya, sementara Dr. Strange berusaha untuk menahan ledakan itu dengan segala kekuatannya. Di sini kekuatan dari Dr. Strange mulai lemah, sementara itu, terlihat banyak sekali villain yang akan masuk ke universe utama, setelah terbukanya portal ini. Lalu Peter pun menanyakan pada Dr. Strange, cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Lalu Dr. Strange pun mengatakan, satu-satunya cara yang memungkinkan saat ini untuk dilakukan untuk menghentikan semua kekacauan ini, adalah dengan orang dunia lupa dengan Peter. Sontak karena melihat situasi yang semakin buruk, Peter pun akhirnya menyanggupi apa yang dikatakan oleh Dr. Strange, lalu ia pun menemui MJ dan juga Ned, untuk berpamitan. Tak hanya itu, ia juga berpamitan dengan dua Spider-Man lainnya. Setelah itu mereka pun berpisah, lalu untuk menghentikan situasi yang semakin kacau, Dr. Strange pun langsung membacakan mantra, untuk memperbaiki retakan multiverse, hingga akhirnya letakan itu pun kembali baik dan tertutup. Kemudian semua villain pun hilang, dan mereka kembali ke universe mereka masing-masing. Sementara setelah peristiwa itu, seluruh dunia pun melupakan Spider-Man, bahkan Dr. Strange sendiri, yang membuat sihir itu melupakan Spider-Man. Film pun ditutup, dengan Peter yang mendatangi sebuah kafe dan terlihat di sana ada MJ. Namun ia tidak mengenali Peter. Setelah itu Peter pun langsung pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Sekarang ia memulai hidupnya sendiri dan menjahit baju Spider-Man-nya juga sendiri. Lalu ketika dengar kabar kejahatan yang ada di kota, Peter pun langsung menggunakan baju Spider-Man barunya dan ia pun mengayun di atas kota New York, untuk kembali membela kebenaran, meskipun kini ia tidak dikenali oleh siapapun. Lalu setelah itu film pun akhirnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sadil Tulen di Torampe Channel. Oke, kali ini saya akan membahas atau mereview game PUBG Mobile 20 kill solo lawan squad. Oke, baik, mari kita saksikan. Turun di apa ya, military ya. Oke, segan atau medkit, level 3 armor, scope level 3 juga. Oke, ini player namanya Panda ya, jadi nanti kalian bisa cari di YouTube Panda, YouTube-nya Panda. Tadi 8 sekali scope ya. Oke, welcome back to lobby. Satu aja. Oh, satu MP guys. Keren. 2 MP di sini ada atas level 2. Grip. Oke, masih pakai MP ini. Ya, dengan UMP. 3 kill aja mas. Hampir saja guys, sedikit lagi.
Dadah, welcome back. Nah, di sini stupid snake. Ular bodoh katanya. Ya, dilutin aja dulu, dilutin. Wow, dapat dua flare gun guys. Ada kartu nggak diambil kartunya. Dia pakai DP aja, nggak diambil. Jangan sampai 4 kill ya. 4 kill guys. Kita saksikan lagi ya. Dia pergi ke ada step guys, ada step satu situ, ada step ya. Welcome back gula-gula mul galak. Oh, di depan ada dua ini ya, ada dua flare gun lagi ya, ada dua guys flare gunnya. wow mati percuma guys. Niatnya mau tambah lagi, ditambah lagi flare gunnya guys. Ditambah 2 lagi, nanti 4 flare gun. Oke, diluting aja, diluting. Wow, luting grade tuh AWM guys. AWM good. Jadi AWM sama DP ya, jadi itu masih keren, masih bagus. Ini squad ya guys, squad lawan solo. Dia ini cuma sendiri. Ini udah 7 kill, 8 yang tadi. Jadi gaya permainannya kita lihat di sini. Gaya permainannya. Welcome back. This is bad. Jadi tambah darah dulu ya guys. Ada satu di ujung, di depan itu satu, itu satu. Ya, yes. Keren. Satu lagi bot guys, bot. Keren. Udah 9, udah 10 aja guys killnya, udah 10 ya. Masih ada 25 lagi yang hidup, masih ada 25 lagi. Kira-kira sampai berapa ya? Di sana depan ada mobil lewat. Ya, flare gun dropnya baru turun, baru sampai guys. Ya, diturun lah. 1 orang 2 orang mungkin di situ ya. Ya, mungkin 2 orang yang di situ turun. Ya, satu. Keren. Satu mau bokong dari belakang guys. Ya, satu mau nyampi. Dilempar aja bom, granat. Oh, habis peluru ya. Ya, tinggal berapa pelurunya itu? Tinggal 15 sama berapa ya? Sama 5 lagi. 10. Oke, dijaga, di backup. Ya, pakai asap, mau asap guys. Oke, dijaga. Bom. Keren. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya. Oke. Ya. Mungkin dia butuh ammo, udah ganti senjata deh guys. Oh, masih ada peluru, dapat peluru lagi ya. AWM guys. Jadi di mana-mana AWM ini sangat berjasa ya. Karena wow, AWM senjata yang paling dicari-cari ya. Kalau kalian biasa kalau sniper bisa pakai apa ya? Klik di bawah ya, komentar. Ya, ini masih langsung dicari ya, langsung dicari musuhnya guys. Itu dia, satu hit. Ya, 2 hit aja guys. 1 hit. Oh, nggak kena.
guys, masih ada 12 lagi ya. Oke, dia mungkin mencari posisi. Wow, jauh sekali tuh. Wow. Wow. Knock guys, kepala headshot. Oh, ada musuh di bawah. Ada musuh di bawah. Mungkin dia flying dari kanan. Oh, 3 musuh. Ada 3. Ada banyak guys. Lagi perang kayak mereka. Di bawah satu. Lolos guys. Tapi heran nggak bisa kena ya. Udah pas lah. Satu. Mobilnya udah pecah ban kirinya, kedua-dua udah pecah, dua-dua kiri kanan. Jalan mundur berarti guys. Lempar aja bom granat, langsung dilempar granat bom. Oke, dapat satu, ada satu lagi guys. Keren, satu lagi guys. Wow. Keren. Udah 16 skill guys. Masih ada 5 kill lagi guys. 4 ya. Apakah 4-4-nya bisa dibantai atau satu tim ini guys ya? Mungkin sisa satu tim. Kita lihat lagi, mungkin sisa satu tim, mungkin solo lawan 4 guys. Kita lihat. Oke, ya, mungkin lagi mencari posisi musuh. Nah, itu tuh di depan. Nah, itu dia. Satu hit. Bergerak dia guys. Oh, nggak kena guys. Mungkin naik mobil. Ini mobil yang tadi. Nggak bakalan jalan deh kalau bolanya udah nggak ada dua-duanya. Kalau masih sisa satu pasti masih bisa jalan. Oke. Yang tadi itu one hit, mungkin dia cari posisi angle yang bagus ya, yang bisa. Oke, itu dia, bisa kelihatan. Oke, bye bye, welcome back to my lobby. Oke, masih lagi berapa ya? 3 lagi guys. Nyangkut. Kayaknya dia pakai mobil yang itu. Mungkin banyak bensinnya ya. Samping kanan ada musuh guys. Sisa 2 orang tuh. Nggak kena lagi. Nggak kena lagi guys. Aduh, knock. Satu knock. 2 lagi guys. Jadi 1 lawan 2 ya. Ini 1 lawan 2 dengan 18 kill. Udah 18 kill ya. Oke. Mereka racing ya.
snake no lagi cacing ya. Jadi ular. Jadi dia belum terlihat, mungkin dia akan putar-putar pakai mobil. Itu bisa jadi ya pelajaran ya, kalau seperti ini cari posisi apa ya, posisi lawan biar bisa tahu di mana. Jadi dia putar-putar dulu ya, cari informasi ya. Itu di situ di depan ada, di depan mungkin dia tahu ya, dia sudah bisa melihat posisi musuhnya. Di depan drop ya, di depan drop ya. Satu flying ke kiri, satu flying ke kiri. Oke, satu flying ke kiri. Mana dia ya? Menegangkan guys. Kayaknya tadi ya dikepung kayaknya. Satu kita, oh pakai yang bom api ya, biar nggak bisa lewat itu ya. Keren. Oh, di bawah aja. Di depan itu. Lihat. 20 kill guys. Dengan 20 kill ini bagaimana pendapat kalian? Masih kurang? Oke, nanti saya akan cari lagi kill-kill yang ya fantastik. Oke, sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syaril Tuhan di Torang Tech Channel. Kali ini saya akan bermain tentang penyimbangan ekstrem 3. Permainan penyimbangan ekstrem 3 ini mungkin menurut saya cukup menarik. Jadi setelah saya lihat untuk apa ya, komentar-komentar atau ulasan-ulasan yang ada di permainan ini, saya bacakan salah satunya. Gamenya nggak sepadan dengan level yang diberikan, terlalu sulit, hampir sama sekali nggak masuk akal. Buat yang main game ini banyak istighfar sama sujud syukur setiap satu tingkatan. Jadi bikin emosi, kesel terus, gamenya nggak dipikir-pikir dulu kalau buat. Jadi dari sini saya jadi tertantang untuk bermain game penyimbangan ini. Oke, langsung saja kita bermain. Let's go. Oke, mari kita bermain penyimbangan ekstrem yang ketiga. Oke, start game aja. Ya, ini masih level pertama, tapi masih gampang ya. Kita lihat. Ya, ini seperti bola. Kita gelincir-gelincirin aja sampai ke finish ya. Oke, pelan-pelan. Oke, untuk sekarang masih aman ya, masih nggak terlalu susah. Awas. Mungkin ini checkpointnya ya, checkpointnya. Hati-hati. Aman. Untuk sementara masih posisi masih aman ya. Oke, kita terus saja. Nah, ini kita ada hati, ada love, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kesempatan ya kita untuk bisa bermain di sini. Oke, mungkin level pertama masih easy.
easy. Oke, kita langsung next saja level kedua. Ya, mungkin level kedua ini agak sedikit sulit ya. Kita coba aja. It's masih sedikit gampang. Naik. Yup. Yup. Wow, jalannya tipis-tipis bang. Oke, kita masuk ke checkpoint. Oke. Wow. Oke. Oh. Harus seimbang guys, harus hati-hati. Wow. Aduh, terlalu cepat. Slow man. 2 kesempatan lagi ya. Slow. Slow. Yes. Oke, bisa. Easy. Mungkin terlalu buru-buru ya. Jadi pelan-pelan aja. Jangan terlalu buru-buru. Main ini harus perlu konsentrasi. Pelan-pelan. Konsentrasi. Mana yang tadi ya? Ini. Oke. Wow. Pelan-pelan main. Panjang finishnya. Ini baru level 2 loh. It's slow, mamen. Aduh, jauh. 1 kali lagi ya. Terlalu jauh saya. Enggak bagus ya. Yap. Ambil dulu checkpoint. Yap. Wow. Hampir saja guys. Menarik. Jadi kalau ada yang suka game seperti ini kayaknya memacu tantangan dan memacu kesabaran kita bermain game ini. Oke, level kedua masih gampang guys. Kita lanjut lagi level yang ketiga. Masih easy. Wait, sabar. Oh, guys. Timing. Oke. Slow. Oke, let's go. Shit. Oh no. Baru pertama ya guys, mati terus. 2 lagi percobaan guys. Mohon bantuannya, slow. Oke. 1 kali lagi guys.
baru level 3 loh ini. Ah. Mungkin kalau ada yang pengen main ini bisa sama-sama coba ya di rumah. Oke, cukup dulu game saya hari ini. Nanti saya lanjut minggu depan. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friend. Berjumpa lagi dengan saya Sadil Tulen di Torang P Channel. Pada hari ini saya dapat kiriman dari beberapa yang isinya sebuah mikrofon BM800. Oke, nah, jadi pada kali ini saya akan unboxing mikrofon tersebut. Ya, langsung saja ya. Kali ini saya hanya sendiri. Oke, barangnya siapa? Ini barangnya. Jadi kita bisa mudah untuk mendapatkan barang tersebut dengan membeli secara online di toko-toko online seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Untuk harganya pastinya harganya di tiap-tiap toko online pasti berbeda. Jadi sekitar 140.000 sampai 250.000. Kali ini saya untuk yang ini saya dapat harganya sekitar 199.000, belum ongkos kirimnya ya. Sebelum kita membahas mikrofon tersebut, mari kita unboxing apa yang kita lakukan. Oke. Ini dia mikrofon BM800. Ya, mari kita cek sama-sama apa yang ada di dalam box ini. Yang pertama kita mendapatkan speaker, alat untuk menghubungkan mic ke smartphone. Yang kedua ini buku panduan seperti biasa. Ya, berikutnya ini mic BM800 yang dibaluti logam berwarna emas. Ya, berikut kita mendapatkan pinset atau penutup mic untuk meredam suara angin atau noise. Ya, tidak hanya itu juga kita mendapatkan shock proof mount untuk penyangga mic ketika dihubungkan ke stang sehingga tidak akan goyang-goyang ketika digunakan. Ya, terakhir tentunya terdapat juga kabel XLR ke jack 3,5 mm untuk menghubungkan mic ke smartphone kalian. Ya, di sini juga kita mendapatkan stang untuk penyangga mic BM800.
jika kalian berminat untuk membeli barang ini, saya sudah mencantumkan linknya di deskripsi. Oke, yang sekarang saya sedang pakai mikrofon BM 800. Gimana hasilnya? Cukup keren kan? Ya, jika teman-teman merasa recommended untuk mikrofon kali ini, silakan di komen di bawah, di komentar. Terus saya sudah kasih linknya untuk pembeliannya, sangat oke dan murah, cocok untuk para YouTubers pemula. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment. Oke, tetap semangat dan selalu berdoa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syaritulen di Torampe Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang beberapa tahapan yang penting untuk membuat suatu channel di YouTube. Mau tahu apa saja itu? Simak terus video ini sampai habis. Check it out. Sebelum Anda terjun ke dunia per-YouTuban, jadi Anda harus perlu mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk suatu channel itu harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi saya merangkum ini semua menjadi ada berapa? Ada 4 atau 5 tahapan untuk membuat suatu channel di YouTube. Sebelumnya yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe. Dan terima kasih yang telah subscribe channel ini. Jadi yang tahapan yang pertama di sini saya menyebutnya dengan open channel. Nah, jadi open channel itu terdiri dari tema. Jadi sebelum membuat channel itu harus mempunyai tema. Temanya apa? Jadi temanya mungkin ada yang suka vlog, ada yang mungkin suka memasak, mungkin ada juga yang suka main game. Jadi khusus untuk Anda untuk membuat suatu channel, jadi pentingkan tema dulu. Jadi, tema dulu apa? Yang game main game, yang vlog bikin vlog, yang suka memasak bikin video masak. Gitu. Terus yang kedua target. Jadi targetnya gini, targetnya sama siapa? Usia kalangan usia berapa? Puluhan atau yang udah dewasa. Kalau game kan untuk anak-anak atau remaja. Kalau untuk masak-masak mungkin ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Nah, jadi terserah Anda sebelum Anda membuat video di YouTube, channel di YouTube. Jadi Anda harus perlu pertama tema, yang kedua target, terus yang ketiganya harus ada goal atau tujuannya.
Jadi tujuannya Anda membuat channel ini apa? Atau mungkin Anda pengen jadi artis, atau pengen terkenal, atau pengen di endorse. Jadi harus ada tujuan dulu ya. Terus yang keempat itu harus ada manfaat ya. Jadi jangan bikin video asal-asalan. Jadi bikin video itu harus ada manfaatnya ya. Mau jalan-jalan itu harus ada manfaatnya. Jalan-jalan atau bikin vlog harus juga ada manfaatnya. Jadi orang nonton itu ada manfaat yang didapatnya. Oke. Terus yang tahap yang kedua, tahap yang pertama kan saya sebut dengan open channel. Jadi open channel itu harus ada tema, target, goal, tujuan dengan manfaat. Terus yang tahap yang kedua itu video. Saya sebutnya dengan video. Ya, di video itu harus Anda harus ada alat. Alat itu apa? Itu kamera, sound, laptop, lampu, dan semuanya. Jadi alat pendukung lah. Jadi yang kedua video alat, yang keduanya kita sebut dengan editing. Jadi harus ada yang pintar edit. Jadi editing itu sangat penting ya. Walaupun video cuma jalan-jalan gitu, yang paling penting di situ editingnya. Jadi editingnya itu sangat berpengaruh. Jadi bagi Anda yang belum paham untuk editing atau belum bisa untuk editing, mohon belajar sedikit-sedikit. Walaupun lewat komputer, laptop, HP, itu juga sekarang dunia sudah canggih ya. Terus yang ketiga, story. Tidak ada cerita. Di video itu harus bercerita. Jadi mau bikin vlog itu harus ada ceritanya. Mau bikin konten memasak itu juga harus ada ceritanya. Jadi misalkan mau masak apa hari ini, jadi bahan-bahannya apa saja gitu. Jadi harus ada cerita yang dirangkum. Terus yang keempat harus ada struktur video. Jadi struktur videonya apa saja? Mungkin struktur videonya seperti intro. Jadi di dalamnya harus ada intro baru. Terus jangan lupa subscribe ya, seperti itu. Baru terus kontennya, isi kontennya. Terus jangan lupa komen gitu. Jadi ada empat inti struktur video di situ. Oke, itu yang baru yang kedua, tahap yang kedua. Terus yang tahap yang ketiga saya sebut dengan optimasi atau mengoptimalkan. Nah, jadi optimasi itu atau mengoptimalkan, jadi menggunakan setelah Anda bikin video, temanya apa, jadi optimalkan. Jadi situ harus ada, saya bagi jadi dua, harus ada judulnya sama thumbnailnya atau gambarnya. Jadi judulnya itu harus penting juga, judulnya mana judul sangat berpengaruh untuk pencarian ya, minat. Jadi subscriber pengen cari tahu apa sih, jadi pengen lihat. Sama juga thumbnail, gambar. Ada orang cuma suka nggak mau lihat tulisan, cuma suka lihat gambarnya. Terus yang keempat, tahapan yang keempat itu fans club. Jangan lupa fans club. Artinya fans club itu apa ya? Kayak suatu interaksi dengan penonton atau dengan para subscriber. Jadi harus ada fans clubnya. Oke, dan yang terakhir, yang kelima, tahap yang kelima yaitu monetisasi. Mungkin ada yang belum tahu monetisasi. Monetisasi itu peninjauan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi video itu sudah dilayak untuk dimonetisasi apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ada dari itu. Jadi mungkin yang pertama syaratnya, yang kedua peraturannya, yang ketiga sanksi, dan yang keempat peninjauan. Jadi mungkin yang syarat-syarat untuk tahun 2019 ini, syaratnya itu yaitu 4.000 jam waktu nonton dan 1.000 subscriber. Itu syaratnya untuk bisa dimonetisasi. Terus yang kedua peraturan ya, yang peraturan itu tentu video itu harus bukan copyright ya, bukan diambil dari orang. Jadi harus murni, asli video sendiri buat
pembuatan video sendiri. Terus yang ketiga mungkin sanksinya ada teguran, ada ya paling besar itu di banned. Jadi akun kita di banned kalau didapati, karena kita kan akan ditinjau sebelum monetisasi itu kan ditinjau apakah video itu real buatan sendiri atau cuma main copot orang lain atau nggak copyright gitu ya. Hati-hati. Jadi untuk masuk ke dalam dunia per YouTuber jadi harus ada 5 tahapan. Mungkin itu dulu video tentang saya, semoga bermanfaat. Dan mungkin ada komentar, saran dan kritik bisa di komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Oke, selalu berdoa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syaril Tulen di Torang P Channel. Ya, kali ini saya akan membahas tentang seperti yang di judul, masih maukah jadi YouTubers? Ya, kemarin banyak yang tanya sama saya, dari teman banyak yang nanya, sahabat saya, keluarga saya banyak yang nanya, bagaimana sih untuk jadi YouTubers itu? Gampang nggak sih jadi YouTubers itu? Kebanyakan ada yang bilang, oh jadi YouTubers itu menggampang, cuma buat video, upload di video, edit sedikit, upload udah jadi beres, dapat duit. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawabnya atau menjelaskannya kepada kalian semua. Oke, tonton terus video ini sampai habis. Cekidot. Sebelumnya yang belum subscribe channel ini saya mohon dukungannya untuk subscribe. Dan terima kasih yang telah subscribe channel ini. Ya, pada tahun 2019 ini YouTube mengeluarkan kebijakan terbarunya khusus merujuk kepada monetisasi. Kalau ada yang tahu apa itu monetisasi, monetisasi itu adalah ketentuan mengenai kelayakan konten yang sudah layak untuk diuangkan. Jadi monetisasi itu kayak sertifikat, kayak apa ya? Kayak udah diuji lah untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi pada tahun ini YouTube mengeluarkan kebijakannya merujuk ke monetisasi. Jadi paham sampai di sini apa itu monetisasi? Oke, kita lanjut. Kebijakan terbarunya ini merujuk pada monetisasi yang mana kita harus mempunyai 1000 subscriber dan 4.000 jam ya, 4.000 jam waktu nonton. Jadi saya ingatkan kembali, untuk mendapatkan monetisasi kita harus, atau para YouTubers itu harus memiliki 1000 subscriber dan 4.000 jam waktu nonton selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kita harus mengumpulkan 4.000 jam waktu nonton lah, 4.000 jam. Jadi kalau ada yang bilang di sini, wah untuk jadi YouTuber itu gampang, stop dulu. Jadi cek dulu kembali ya kebijakan-kebijakan dari YouTubers. Jadi tidak semuanya itu gampang. Jadi untuk jadi YouTubers itu cek sendiri. Oke, mungkin YouTube Anda tidak sampai atau tidak bisa sampai 1000 subscriber dan 4.000 jam waktu nonton. Maka dari pihak YouTube mengeluarkan kebijakan meriset kembali
bukan subscribernya, tapi mereset kembali waktu jam nonton Anda. Jadi selama 1 tahun itu jam tayangnya tidak cukup untuk 4.000 jam waktu nonton, maka kebijakan yang dikeluarkan dari YouTube itu mereset kembali. Terus apabila Anda udah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu nonton, maka nggak sampai di situ, YouTube juga akan mengecek kembali atau meninjau kembali konten-konten yang Anda berikan. Apakah itu hasil re-uploader ataukah itu hasil subscriber beli. Jadi YouTube itu nggak sembarang untuk memonetisasi konten Anda, karena dia masih meninjau kembali apakah layak untuk dimonetisasi atau tidak. Jadi nggak sembarang YouTube itu mengeluarkan kebijakan. Jadi dia harus tinjau kembali. Jadi kalau ada ya dari kalian yang bilang jadi YouTubers itu mudah, Bodoh amat ah. kirim komentar Anda jika ada pertanyaan, dan jangan lupa like dan share. Tetap semangat dan selalu berdoa. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Google, minta tolong dong, boleh teleponakan Pak Sudirman? Pencarian Bapak Surkiman sementara dalam proses. Sudirman Google, bukan Sukirman. Oke, pencarian Supirman lagi dalam proses. Sudirman. Sujiman, Sudirman. Sukijah. Terserah aja Google. Oke, dari tadi saja bilang kalau terserah saya. Bodoh. Bikin pusing saja kamu. Gimana ini? Jalan mana ini? Google dulu. Oke Google, boleh tunjukkan rumah Pak Sudirman? Tunggu dulu, kayaknya saya kenal dengan Bapak Sudirman. Ada perlu apa dengan Bapak Sudirman? Ada deh, mau tahu aja. Baiklah, rumah Bapak Sudirman ada di jalan. Jalan apa itu Google? Ada deh, mau tahu saja. Oke Google, apa saya ada rencana untuk hari ini? Tunggu sebentar, kalau boleh tahu hari ini hari apa ya? Hari Sabtu Google. Bulannya? Bulan November Google, kenapa? Waduh, saya lupa ada arisan sama Bapak Sudirman. Sudah dulu ya, saya lagi siap-siap dulu. Oke Google, mau tahu dong lagunya Rhoma Irama yang suara gitarnya jeng 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 jeng. Mohon maaf saya tidak bisa temukan. Pastikan Anda benar-benar ngefans sama Bang Haji atau coba Anda cari lewat radio saja, kalau tidak tanya langsung sama Bang Haji Rhoma Irama. Halo? Halo? Kemana dia? Halo?
Udah 5.000. Tunggu, saya dicele pak. Kalau sudah bermain HP nggak susah sekali pak mau suruh. Begini Jo. Kenapa 10.000 pak? Ini Jo. Karena ini atur haka atau piara bebek atau piara panganan. Oh iya pak. Piara bebek supaya boleh suruh ke warung.